tetap setia, ku melayanimu. Salam jumpa, hai saudara yang diberkati Tuhan. Selamat bergabung dalam pelayanan Rema Minggu di saat ini. Saya percaya bahwa saudara saat ini berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Tetapi juga saya percaya jika saat ini saudara dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit, hal ini tidak akan menggoyahkan iman dan melemahkan semangat untuk saudara mencari hadirat Tuhan. Nah, saat ini dalam Rema Minggu kita akan membaca, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari pembacaan MTPJ Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan, terlalu tinggi, terlalu dalam kekayaan hikmat-Mu. Tak mampu kami daki, tak mampu kami selami dengan raga dan roh insani kami. Kami butuh Roh-Mu yang kudus untuk mencelikkan mata, telinga, dan hati kami, sehingga kami dapat melihat, mendengar, dan memahami hikmat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Hikmat itu. Amin. Saudara, firman Tuhan di bawah perikop nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu.
janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Diberkatilah hai saudara yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema khotbah Gereja Masihi Injili di Minahasa minggu ini dari tanggal 18 sampai 24 Juli adalah pendidikan anak yang berkarakter. Sebuah kata bijak saya kutip. Begini kutipannya. Untuk membentuk pasukan yang kuat, seorang panglima perang membutuhkan 1000 pemuda yang gagah perkasa. Tetapi untuk membentuk jiwa, mental, dan perilaku yang hebat, siapapun kita membutuhkan seorang ayah. Ayah atau bapak, bahasa Arabnya abah, sebagai sapaan seorang anak kepada bapaknya. Nah, setelah masuk ke dalam bahasa Ibrani, kata abah ini dalam Talmud, yaitu kumpulan hukum Yahudi, juga digunakan sebagai panggilan penghormatan terhadap rabi atau guru. Dan orang Yahudi tidak pernah menggunakan kata abah untuk Tuhan Allah. Itu dalam perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru, abah ini muncul 3 kali. Yang pertama dalam Markus pasal 14 ayat 36. Katanya, ini di Taman Getsemani doa Yesus. Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata abah ini muncul dalam perjanjian baru, yakni Roma pasal 8 ayat 15. Demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Dan yang ketiga dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Nah, kata Abah yang menunjuk kepada Tuhan Allah ini mulai digunakan oleh gereja purba yang berbahasa Yunani, dan itu bisa kita lihat dalam doa Bapa kami. Saudara, Yesus sebagai yang pertama memanggil Allah dengan Abah. Sebenarnya ia hendak memberikan sebuah hak yang istimewa kepada murid-murid untuk juga menyebut Allah dengan sebutan Abah
atau Bapa. Murid-murid bukan hanya para rasul atau 12 murid, bukan hanya gereja mula-mula, yaitu orang-orang Kristen yang bertobat, yang percaya di masa perjanjian baru, tetapi juga gereja masa kini, yaitu saya dan saudara-saudara. Kita punya hak istimewa yang diberikan oleh Yesus untuk menyebut Allah kita hanya dengan sebutan Bapa. Dan Rasul Paulus, saudara, melihat hal ini sebagai sebuah simbol bahwa orang Kristen adalah anak-anak Allah. Nah, kembali ke perikop Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Khusus ayat 1 dan ayat 2. Di sini kita melihat sebuah relasi atau sebuah hubungan antara orang tua dan anak, yaitu Daud dan Salomo, tetapi juga Salomo kepada anak-anaknya. Itu relasi yang pertama. Tetapi juga relasi yang kedua adalah relasi antara seorang guru dengan murid. Dimulai dengan ayat 1, dengarkanlah hai anak-anak. Saudara, ayat 1 dan ayat 2 adalah sebuah seruan untuk setiap anak-anak atau murid-murid menggunakan telinga dan mata. Menggunakan telinga untuk mendengar, menggunakan mata untuk memperhatikan. Mendengarkan apa? Memperhatikan apa? Yaitu didikan seorang ayah atau didikan seorang guru, entah dia laki-laki atau perempuan. Saudara, mengapa kita harus mendengarkan didikan seorang ayah atau didikan seorang guru? Karena ayat 2 di situ disebutkan kepada kita akan diberikan ilmu yang baik. Saudara, mari. Pertama kali ini saya mengajak kita untuk memegang telinga kita. Selanjutnya memegang mata kita. Lalu kita berkata, saya mau mendengar dan saya mau memperhatikan didikan seorang ayah atau seorang guru, karena saya mau menerima ilmu yang baik. Saudara, apa yang kita lihat dari kehidupan Salomo? Bahwa ternyata Salomo di ayat 3 dan ayat 4, ia juga menerima didikan dari ayahnya Daud. Di situ dikatakan, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Saudara, bagi orang Israel kuno, keluarga bukan hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau kita saat ini menyebutnya keluarga inti. Tetapi bagi orang Israel kuno, keluarga adalah keluarga besar yang disebut Bet Up. Bahasa Ibrani yang berarti rumah Bapa. Bet Up ini atau rumah Bapa ini terdiri dari 3 atau 5 generasi yang hidup bersama, tetapi di bawah pimpinan satu kepala keluarga, yaitu single patriark. Sehingga di ayat 3 dikatakan bahwa Salomo ketika masih menjadi anak, ia pun tinggal di Bet Up atau di rumah bapaknya, di rumah ayah Salomo, yaitu Daud. Dan apa yang kita lihat, bahwa di rumah
Daud di rumah ayah Salomo, di bed up ini Salomo menerima didikan pertama kali dari ayahnya Daud. Ayat 4a di situ dikatakan, aku diajari ayahku. Salomo diajari oleh ayahnya Daud. Saudara, fenomena yang saya lihat ketika 1 tahun lebih ini selama pandemi COVID-19, anak-anak kita sekolah daring. Saya perhatikan banyak sekali Tante Lala yang harus minum obat hipertensi, harus marah-marah, harus darah tinggi. Oleh karena mereka harus mendampingi anak-anak mereka. Kalau sekelas 4 SD atau SMA atau mahasiswa itu kadang sudah bisa mendisiplinkan diri. Tetapi kalau masih TK atau kelas 1-2 SD, memang itu full harus didampingi oleh orang tua mereka. Dan yang paling banyak saya lihat realitasnya bahwa ibu-ibu yang mengajari anak-anak mereka. Pertanyaannya, bapak-bapaknya ada di mana? So hari ini kita mau melihat bahwa ternyata Salomo diajari oleh ayahnya Daud. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mari kita memahami peran kita. Bahwa kebenaran firman Tuhan ayat 3 dan ayat 4 bukan hanya bicara tentang peran. Apakah dia ayah, apakah dia ibu sebagai orang tua untuk dia mendidik anaknya. Tetapi juga bicara tentang tempat. Bahwa ternyata rumah adalah tempat didikan pertama buat anak-anak kita. Saudara, bahwa anak-anak Israel, kita harus paham, sejak dini mereka telah diperkenalkan budaya membaca dan menghafal Taurat. Umur 6-7 tahun yang diajarkan bukanlah pengetahuan umum, tetapi tentang Taurat, yaitu membaca dan menghafal nats secara harfiah. Dan setelah 7 tahun baru mereka diajarkan mengenai arti atau makna dari ayat kitab Taurat itu. Sejak kecil anak-anak di Israel telah dibiasakan mentaati peraturan agama. Saudara, sederhananya saja, mau makan, anak-anak kita ajar berdoa. Tetapi bagaimana anak-anak bisa berdoa sebelum makan kalau kita orang tua tidak memberikan contoh? Mau tidur, anak-anak ajar untuk berdoa sebelum tidur. Bahkan ketika mau keluar pintu rumah kita mau beraktivitas, mau pergi ke pasar, mari kita berdoa, ajar anak-anak kita. Dan itu adalah bagian dari kita mengajari mereka tentang peraturan agama. Yang saya lihat saudara ketika sebelum pandemi COVID-19. Kalau hari sekolah Senin sampai Jumat, itu pagi-pagi orang tua sobaku Riki mau kasih bangun DP anak. Bangun! Mau malas wajib bangun, semua antar pergi sekolah dari tapi anak harus jadi pandai. Tetapi ketika hari Minggu, jamnya mau ibadah sekolah Minggu di gereja atau Rabu Gembira, anak tidur, mama soba veto belum bangun tuh anak tuh, papa bilang, "Se biar jo rekeng dia tidur, katuk karuya dia masih lala. Biar jo dia nak masuk tuh sekolah Minggu." Di sini kita melihat bahwa ada sebuah kekeliruan dalam menempatkan prioritas kita dalam mendidik anak-anak kita. Saudara, mengapa orang Israel
memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Sebab bagi orang Israel, anak-anak adalah harapan masa depan. Kebaikan seluruh umat dan bangsa ditentukan lewat cara para orang tua atau mereka memperlakukan dan mendidik anak-anak. Kalau tadi saudara, saya mengajak kita untuk memegang telinga dan mata kita. Untuk sekarang saya mengajak kita memegang dada kita. Ketika kita pegang dada kita, saya mengajak kita untuk berkata, Tuhan, saya mau jadikan rumahku tempat didikan pertama buat anak-anakku. Dan saya mau mengambil peran yang penting sebagai seorang pendidik yang mendampingi anak-anakku. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, apa yang diajarkan oleh Daud kepada Salomo di dalam rumahnya? Ayat 5 sampai ayat 13. Ayat 5 di situ jelas. Daud berkata kepada anaknya Salomo, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jadi yang diajarkan oleh Daud kepada Salomo adalah untuk memperoleh hikmat. Bahasa Ibraninya hokmah, tetapi juga sinonimnya bahasa Ibraninya bina yang artinya pengertian, atau tevuna yang artinya kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat juga artinya kebijakan, tetapi juga artinya kesaktian atau kekuatan gaib yang mau menjelaskan bahwa di dunia ini ada banyak hikmat. Yakobus pasal 3 ayat 14 dan ayat 15, di situ dikatakan bahwa ada hikmat dari manusia, ada hikmat dari dunia, ada hikmat dari setan-setan. Dan apa yang menjadi tanda atau ciri khas hikmat dari dunia, dari manusia, atau dari setan-setan? Ayat 14 Yakobus pasal 3. Di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan berdusta melawan kebenaran. Ini adalah ciri khas dari hikmat yang berasal dari manusia, dari dunia, dan dari setan-setan. Amsal 2 ayat 6, saudaraku, di situ disebutkan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pengetahuan dan kepandaian yang benar itu berasal dari Tuhan yang memberikan hikmat. Sehingga Amsal pasal 2 ayat 6 hendak memberi 3 hal untuk kita pahami. Yang pertama, bahwa hikmat yang benar berasal dari Tuhan. Kedua, hikmat dari Allah itu dasarnya adalah kitab suci. Dan ketiga, hikmat Allah itu harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya dengan berulang-ulang. Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan, baiklah engkau mengajarkan, membicarakan hukum Tuhan ini secara berulang-ulang kepada anak-anakmu apabila engkau sedang duduk, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, atau bangun. Artinya sepanjang hari. Kalau tadi, apa yang menjadi ciri khas atau tanda dari hikmat dunia? Yakobus pasal 3 ayat 14. Maka tanda atau ciri khas dari hikmat yang berasal dari Allah, Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai,
peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Contoh konkret, kita mengajarkan hikmat yang dari Allah, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang penuh belas kasihan, anak-anak manis yang tidak munafik, anak-anak yang selalu menyatakan damai. Tetapi bukan hanya anak-anak kita, tetapi kita juga sebagai murid-murid. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kita harus memiliki hikmat dan didikan? Ada 2 poin, ada 2 hal. Yang pertama, di ayat 5 sampai ayat 13 dari Amsal pasal 4. Mengapa kita harus memiliki hikmat dan didikan? Ada 6 yang saya catat. Yang pertama, hikmat dan didikan akan menjagamu di ayat 6. Yang kedua, hikmat dan didikan akan menjadikanmu terhormat di ayat 8. Yang ketiga, tahun hidupmu akan menjadi banyak, ayat 10. Yang keempat, hikmat dan didikan akan memimpinmu di jalan yang lurus, ayat 11. Yang kelima, hikmat dan didikan akan membuat jalanmu tidak terhambat ketika engkau berjalan dan engkau tidak akan tersandung ketika engkau lari. Dan yang keenam, di ayat 13, hikmat dan didikan membuatmu hidup. Catatan yang kedua, mengapa kita harus memiliki hikmat dan didikan? Itu ayat 14 sampai ayat 17. Ini sebuah peringatan. Mengapa kita harus memiliki hikmat dan didikan? Karena di sekitar kita, di sekeliling kita, ada orang fasik dan orang jahat. Dikatakan bahwa mereka tidak tidur kalau tidak berbuat jahat. Ayat 16. Hikmat dan didikan akan menuntun kita, menuntun anak-anak kita untuk tidak melalui jalan-jalan mereka, untuk menyimpang dari jalan mereka, yaitu orang fasik dan orang jahat. Maka saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Dan di setiap perjalanan pasti ada didikan. Ada 3 pesan. Yang pertama, kepada orang tua. Anak-anak kita adalah sekolah terbaik orang tua. Tempat di mana orang tua belajar menjadi orang tua yang sesungguhnya. Kedua pesan buat anak-anak, bahwa orang tua yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan tidak pernah menginginkan anak-anaknya menjadi seperti mereka, tetapi mereka ingin anak-anaknya menjadi lebih dari mereka. Dan ketiga, pesan untuk semua murid-murid Tuhan dari Sang Guru Agung, milikilah hikmat yang benar, maka karaktermu akan menjadi cermin yang menjelaskan apakah engkau orang yang terdidik atau tidak. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kebenaran firman-Mu memberkati kami. Dengan kerendahan hati kami memohon agar Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk menjadi seorang guru, menjadi orang tua
yang baik dan menjadi teladan buat para murid, buat anak-anak kami. Tetapi juga sebagai anak, sebagai murid, kami diberikan roh dengar-dengaran untuk mau belajar, untuk mau menjadi anak dan murid yang taat, dan mau selalu rindu mencari kehendak Tuhan. Dan kiranya kami semua jemaat-Mu dapat menjadikan rumah kami sebagai tempat di mana didikan-Mu yang pertama-tama itu untuk kami ajarkan secara berulang-ulang. Maka hamba berdoa juga Tuhan, buat mereka yang saat ini lemah terbaring oleh karena sakit. Bukan hanya sakit penyakit yang dialami oleh tubuh, tetapi juga oleh pikiran mereka disebabkan berbagai pergumulan dan penderitaan, teristimewa di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, hamba mohon pertolongan-Mu, hamba mohon kehadiran-Mu. Jangan pernah tinggalkan saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam sakit. Berikan pengharapan bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang besar, yang kuasanya melampaui segala sesuatu. Di dalam Tuhan Yesus sesungguhnya tidak ada yang mustahil. Mohon berikan kesembuhan bagi yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, dan beri penghiburan bagi yang berduka. Terima kasih ya Tuhan Allah, meteraikan firman-Mu menjadi rema yang menghidupkan kami. Ampuni dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.